Shalom, selamat hari Minggu. Yuk kita saksikan tayangan tantangan minggu kemarin. Kejadian pasal 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Amin. Baca kemasukan ayat 8 dan dari Kejadian 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Maka Tuhan mendekati kita semua. Kejadian 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan pada anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pasal 4 ayat 4. Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak. Maka Tuhan mengindahkan persembahannya. Amin. Hafalan Kejadian pasal 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemak. Maka Tuhan mengindahkan persembahannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kiriman tantangannya. Jangan lupa terus berdoa dan tetap jaga kesehatan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Kembali lagi di Sekolah Minggu GKS Sampit. Semangat bersama memuji Tuhan bersama Kak Monik dan Kak Desi. Dan cerita firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Lingu. Wah, tepuk tangan dong. Yeay. Wah, kayaknya seru banget ya Kak. Gimana kalau kita absen dulu? Hari ini adik-adik yang sudah mandi siapa ya? Ayo angkat tangannya ke atas. Aku dong. Sudah wangi nih. Bau wanginya sampai di sini loh Kak. Ya dong Kak. Nah, sekarang yang belum mandi siapa? Oh no, bau. Oh, nggak apa-apa. Nanti setelah sekolah minggu mandi ya adik-adik. Iya dong, pasti. Nah, sekarang siapa yang sudah kenyang, yang sudah sarapan? Aku dong, aku. Tadi pagi sarapan nasi goreng, Kak. Nah, kalau adik-adik sarapan pakai apa tadi pagi? Nah, seru ya. Oke. Berarti untuk yang belum sarapan, nanti setelah sekolah minggu, jangan lupa sarapan ya adik-adik. Wah, kita semangat banget ya Kak. Gimana kalau makin semangat, kita semangat sekolah minggu dulu? Kalau gitu, kita harus bangkit berdiri, biar lebih semangat. Wah, boleh tuh Kak. Ayo adik-adik, kita semua bangkit berdiri. Ayo siap, berdiri. Oke semuanya, sudah siap? Siap. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Semangat sekolah minggu. Sukacita, ye. Sukacita, ye. Wah, gimana kalau lagi, Kak? Sekali lagi ya, biar tambah semangat, Kak. Oke, Kak. Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sukacita, ye. Sukacita, ye. Hore! Ye, kita harus semangat ya kan, Kak? Iya, betul. Ya, kita harus tetap semangat. Oke,
Tetap semangat berdiri ya. Sekarang kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau Tuhan telah bangunkan kami pada pagi hari ini. Engkau berikan kami kesehatan. Ya Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu pada hari ini bersatu hati untuk bersekutu memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami memohon kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya kepadamu. Amin. Amin. Semuanya tetap bangkit berdiri ya, karena kita mau bersama memuji Tuhan dari lagu pujian Matahari Bersinar Terang. Gimana adik-adik? Sudah bertambah semangat kan untuk bersekolah minggunya? Pasti makin semangat dong, ya kan adik-adik? Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak sudah gak sabar nih untuk mendengarkan cerita pada hari ini. Cerita pada hari ini akan dibawakan oleh Kak Lingung. Namun, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik untuk menyiapkan hati dan pikiran untuk fokus mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita memohon pertolongan supaya Tuhan Yesus menolong kita agar cerita yang kita dengar dapat bertumbuh di dalam hati kita dan pikiran kita. Iya adik-adik, masih tetap berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan lagi dari lagu pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Apa kabar adik-adik semua? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah adik-adik,
Sebelum Kalingu bercerita, di mana tema cerita kita pada hari ini, kejahatan yang merajalela, yang diambil dari Kejadian pasal 6 ayat 1-8. Mari kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya dan anak-anak-Mu yang mendengarnya. Kami siap untuk mendengarkannya ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, masih ingatkah siapa yang menggoda Adam dan Hawa di Taman Eden? Sehingga mereka memakan buah yang Tuhan larang untuk dimakan. Benar, iblis yang menyerupai seekor ular. Ia tidak berhenti melakukan hal yang jahat supaya segala sesuatu menjadi kacau. Penduduk di bumi ini semakin banyak, namun sayang sekali kebanyakan diantaranya berbuat hal yang buruk seperti Kain yang diceritakan minggu lalu melakukan kejahatan terhadap Habel adiknya. Tuhan Allah terus mengingatkan manusia agar tidak berbuat jahat karena mereka pasti akan dihukum. Tetapi peringatan Tuhan tidak dihiraukan. Orang-orang justru semakin jahat. Alkitab pun mengatakan hal yang dipikir selalu mengenai hal yang jahat saja. Dan bumi dipenuhi kekerasan. Ya, betapa menyedihkan sekali kalau tidak ada yang berbuat baik. Semua orang akan menjadi jahat. Setiap hari manusia berkelahi dengan sesamanya, mencuri, merampok, mengambil barang-barang orang lain, dan semua orang melawan Tuhan dengan tidak mentaati perintahnya. Apakah adik-adik tahu manusia raksasa? Di dalam Alkitab mengatakan pada waktu itu orang-orang raksasa ada di muka bumi dan juga pada anak-anak perempuan manusia. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 4. Nah, adik-adik, yang dimaksud manusia raksasa adalah manusia yang tubuhnya besar dari ukuran manusia biasa. Mereka adalah orang-orang kuat dan tangguh dan memiliki nama besar seperti raja-raja. Namun, sayang sekali tabiat dan sifat mereka buruk sekali karena terjatuh ke dalam dosa. Tubuh yang besar digunakan untuk menindas orang lain, sehingga semua orang takut kepada mereka. Manusia raksasa itu mengambil perempuan yang taat kepada Allah dan dijadikan sebagai istri seraya melahirkan anak-anak. Namun, sayang sekali anak-anak tersebut mewariskan tabiat jahat dari orang tuanya dan mereka berbuat lebih jahat lagi. Kekuatan dan kekuasaan yang ada pada mereka menindas dan berbuat jahat kepada sesamanya. Setiap hari semakin banyak manusia memenuhi bumi ini. Dan akibatnya semakin banyak pula kejahatan yang terjadi. Setiap hari manusia itu memikirkan kejahatan. Apalagi yang mereka lakukan. Mencuri barang yang bukan miliknya. Bahkan membunuh pun menjadi hal yang biasa. Manusia semakin rakus. Alam yang seharusnya dijaga, dipelihara, malah dirusak untuk memuaskan keinginan nafsunya. Kejahatan yang lebih besar yang dilakukan oleh manusia itu ialah manusia menentang Tuhan. Itu ditandai dengan tidak mematuhi perintah Tuhan.
dan menganggap Tuhan tidak ada. Akibatnya Tuhan mengadakan perhitungan dengan manusia dan menyesal karena telah menciptakan mereka. Apa yang Tuhan lakukan terhadap manusia? Tuhan akan menghukum manusia dengan cara membinasakannya, melenyapkan manusia dari muka bumi ini. Mengapa Tuhan lakukan hal tersebut? Karena manusia tidak dapat berubah. Berulang kali Tuhan mengingatkan manusia supaya berbalik kepada Tuhan dan hidup seperti yang Tuhan inginkan. Tetapi setiap kali Tuhan ingatkan, maka saat itu juga manusia menentang dan melawan Tuhan Allah. Tuhan menghukum manusia yang berbuat jahat itu dengan memperpendek usia mereka. Sebelumnya usia manusia mencapai ratusan tahun, tetapi karena kejahatannya maka umurnya diperpendek. Tetapi manusia masih juga tidak menyadari kesalahannya. Akhirnya Tuhan memutuskan untuk membinasakan atau melenyapkan manusia dari muka bumi. Adik-adik yang baik, Tuhan sangat membenci perbuatan dosa dan kejahatan. Ada orang yang merasa memiliki kekuatan menjadi berbuat jahat dan semena-mena terhadap orang lain. Misalnya berbuat kasar, jahat, dan lain-lain yang sifatnya menyakiti orang lain. Hal ini tentu tidak disukai oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menghukum orang yang melakukan perbuatan itu, supaya kita terhindar untuk tidak berbuat dosa lagi. Marilah adik-adik kita mentaati kehendak Tuhan dengan menjadi anak-anak yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini yaitu diambil dari Kejadian pasal 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu daging, tetapi umurnya 120 tahun saja. Kakak ulang sekali lagi ya. Kejadian pasal 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu daging, tetapi umurnya 120 tahun saja. Benar-benar dihafal ya adik-adik. Kakak tunggu videonya. Dan untuk tantangan minggu ini, adik-adik membuat pernyataan dalam selembar kertas, ditulis besar-besar, aku sudah berubah. Dan dipoto bersama adik-adik dan dikirim ke nomor Kak Endang di bawah ini. Nah adik-adik, demikian cerita kita minggu ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dengan diakhiri doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah sama-sama kami dengar pada hari ini. Biarlah kami anak-anak-Mu dapat berubah seperti yang Engkau inginkan. Ajarlah kami untuk selalu patuh pada perintah-Mu. Dan kami menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami askan hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gimana adik-adik cerita pada hari ini? Seru kan? Nah adik-adik terkasih, hari ini kita telah belajar bahwa dosa dan kejahatan begitu besar terjadi. Manusia melawan Tuhan dan melakukan yang jahat terhadap sesama. Karena itu Tuhan menghukum manusia dengan cara membinasakannya, melenyapkannya dari permukaan bumi. Tuhan membenci kejahatan, maka jadilah anak-anak yang baik. Oke adik-adik terkasih? Iya Kak, betul sekali. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mengumpulkan persembahan kita hari ini dengan melalui amplop yang telah disediakan di kantor Gereja Eka Sinta. Nah, melalui amplop tersebut, adik-adik dapat memberikan persembahan dan memasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan di kantor Eka Sinta. Adik-adik juga jangan lupa ya untuk meminta tolong dan mengucapkan terima kasih kepada papa, mama, dan keluarga lainnya untuk mengantarkan persembahan adik-adik ke gereja. Atau adik-adik juga dapat scan QRIS yang ada di bawah ini. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita nyanyikan lagu dari PKJ nomor 200. Kita akan menerima berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Yeay, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Ingat ya adik-adik, jadilah anak-anak yang baik, suka menolong dan mengasihi sesama, serta taat akan perintah Tuhan. Sampai bertemu di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.